Dan dia lebih baik dari kita juga nggak ada yang tahu. Ya. Nggak, maksud saya kan kisah-kisah hebat para orang-orang wakil Tuhan ini kan sudah banyak di kitab suci masing-masing, Mas. Dan kita nggak kekurangan cerita untuk tahu misalnya kita lagi ada masalah apa, kita balik lagi ke situ aja terus. Oke. Misalnya Anda Kristen, di Injil kan juga ada banyak. Misalnya dia lagi sedih, apa yang dilakukan wakil-wakil Tuhan saat lagi? Ya kalau Anda percaya itu ya balik lagi ke situ gitu. Dan dari dulu sampai sekarang kan masalahnya kan itu aja kan. Iya. Nah kan itu kan menurut saya jangan-jangan saya bukan orang beragama nih Mas, tapi jangan-jangan kitab suci itu ditaruh. Mungkin itu cara Tuhan ngasih tahu ini wakil saya udah habis nih. Nanti kalau ada apa-apa ini rules book-nya. Kalau kamu ngerasa apa-apa balik lagi ke sini. Jangan ke orang. Tapi kan dirimu akhir-akhir ini terlibat di banyak kegiatan-kegiatan Iya. filantropis bersama dengan Mantap. Malaka Iya. dan lain sebagainya gitu, Cok. Hmm. Apa yang Coki rasakan saat kemudian turun ke lapangan, ya, melihat adik-adik kita dengan kondisi yang seperti itu, Ya. butuh dibantu, gedung sekolah dan seterusnya gitu, dan ketika suatu saat semesta ngasih anugerah kamu rezeki yang benar-benar berlimpah, tidak hanya sekedar cukup gitu. Paham. Ya pasti kalau misalnya ada kesempatannya dan ada uang sebanyak itu ya pasti kepikiran lah untuk melakukan sesuatu untuk bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar. Itu pasti kepikiran. Cuman ternyata ya, membantu itu hal yang baik. Tapi dalam kasta membantu itu adalah kasta terendah, Mas. Karena kasta tertinggi adalah membantu tepat sasaran. Betul. Setuju banget. Dan gini, tapi membantu itu bagus. Dan lebih baik membantu daripada tidak membantu. Jadi kita sepakat dulu nih di sini nih. Jadi misalnya ada kasta membantu nih. Kalau kita udah membantu, itu udah bagus. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih dalam lagi yang harus kita tanya ke diri kita. Saat kita membantu orang, ini efeknya menolong orang ini, atau pada akhirnya malah bikin orang ini malah jadi ketergantungan gitu. Nah, membantu tepat sasaran itu levelnya beda lagi, Mas, susah, Mas. Kayak misalnya contoh, kita pengen melakukan sesuatu untuk pendidikan di Indonesia. Itu terdengar simpel kan? Tapi sebenarnya kompleks loh. Apa yang harus kita lakukan gitu? Kita mau nyumbang kemana? Kita mau bikin sekolah. Oke, sekolah ada. Terus nanti kan ya udah, kalau udah ada sekolah, sistem pengajarannya gimana? SPP-nya gimana? Apa segala macam. Kompleks. Karena itu makanya di beberapa negara memberikan uang kepada pengemis tidak dianjurkan. Nah, belum lagi kalau kita membantu, yang dibantunya adalah pesantren, kiainya cabul. Ya. Nah, ini aku menarik nih, Mas. Aku pengen bahas nih. Kadang kan ada yang mengatakan kayak, Coki, kalau kita mau nolong orang, yang penting niatnya aja dulu nolong. Entah nanti pertolongan kita ini dipakai untuk apapun, itu udah bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menolong. Maksud saya, itu makanya, karena itulah, makanya menurut saya bilang, membantu yang cuma membantu, dari kasta membantu, itu kasta paling rendah. Karena kalau misalnya kita mindset membantunya seperti itu, berarti kan motivasinya bukan, motivasinya ya bisa jadi, yang penting niatnya. Niat itu nggak semata-mata memberikan impact yang baik loh. Contoh, Adolf Hitler dulu punya niat untuk membawa Jerman menjadi negara yang sangat baik kan. Tapi akhirnya efeknya kan Perang Dunia Kedua loh. Tapi apa kalau dia diukur dari niatnya kan, tapi caranya salah juga, pada akhirnya itu jadi pertanyaan lagi gitu. Makanya sebenarnya kita harus benar-benar
tahu bagaimana kita harus membantu yang bertanggung jawab gitu. Dan itu makanya kan teman-teman kita seperti misalnya Willy Salim atau teman-teman yang lain gitu dikritik kan. Karena mereka setiap ketemu orang bagi-bagi iPhone, bagi-bagi apa. Yang which is gini, itu hal yang baik lah. Namanya berbagi masa hal buruk sih. Itu hal yang baik. Tapi pada akhirnya kan kalau kita mau bedah lebih dalam, impact-nya ke depan tuh kayak gimana? Gitu. Iya sih, benar. Impact-nya ke depan tuh kayak gimana? Dan kalau kita lihat impact-nya ke depan dan kita akumulasi, ini jadi lebih banyak manfaatnya atau kalau pinjam bahasanya atau mudorotnya gitu kan. Kita harus tahu ya. Harus tahu gitu. Itu dia makanya. Bahkan membantu pun susah loh teman-teman. Nggak gampang ya? Nggak gampang. Dan jangan-jangan, saya bukan pakar ekonomi, tapi jangan-jangan orang miskin tuh nggak hilang-hilang. Selain karena sistemnya masih harus diperbaiki. Karena memang bantuannya nggak pernah selesai. Jangan-jangan itu. Bener deh. Di mana-mana kita nemukan kan ya, yayasan-yayasan, pesantren-pesantren. Ya. Itu yang terkadang ya sorry tuh kita banyak melihat sendiri gitu hanya untuk memperkaya seseorang. Iya, tetua-tetuanya atau tokoh-tokohnya bahkan akhir-akhir ini justru kemudian ya kan merusak, memperburuk citra agama meskipun Menteri Agama sudah bilang ini bukan kejahatan atas nama agama, fiktif dan lain sebagainya. Saya gitu itu deket sama orang-orang gitu bang. Jadi misal dana bos atau apa itu mas, itu satu kampung itu ada misal satu tempat ngaji anak ya. Itu nggak ada muridnya, yang didata itu tetangga-tetangganya. Misal itu tuh udah rahasia umum lah ya. Rahasia umum itu. Nah itu kan harus diperbaiki kan. Tapi menarik ya soal statement tadi menteri itu loh. Oh ya menteri. Itu gimana itu? Menteri apa namanya yang kereta api yang kemarin tuh. Ya. Nah, kalau menurut saya, ya tahu PPPA ya. Aku lupa detailnya, tapi intinya dia Menteri Perlindungan Perempuan, gitu. Menurut saya itu memang teknik komunikasinya memang buruk sih sebenarnya. Tapi kok bisa lolos jadi menteri ya bang? Nah, karena ini aku mencoba di tengah nih ya. Aku mencoba di tengah tapi tetap kritis. Gini. Jadi aku udah nonton videonya full. Dia ini kan sebenarnya Menteri Perlindungan Perempuan. Berarti memang proksinya adalah dia mengupayakan apapun untuk perlindungan teman-teman perempuan. Sehingga saat ditanya konteksnya adalah kecelakaan tersebut, ya jawabannya harus sesuai dengan proksinya dia, yang which is adalah melindungi perempuan. Tapi cara menyampaikannya salah sebenarnya. Kalau aku jadi beliau, aku akan bilang seperti ini. Ya karena saya Menteri Perempuan, saya akan memikirkan bagaimana caranya supaya perempuan akan bisa lebih aman di gerbong. Lebih safe ya. Lebih safe di gerbong. Tapi kalau kamu tanya mengenai sistem mekanisme, apakah gerbong harus sana, saya bukan pakar transportasi dan saya kurang tahu. Saya tidak bisa menjawab itu di luar kapasitas saya. Itu kan elegan. Kalau iya, tapi kalau kami akan terus berusaha. Bagaimana caranya supaya perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan keamanan yang sama. Tapi karena memang saya kebetulan adalah Menteri Perempuan, ya tentu yang saya perjuangkan yang perempuan. Gitu. Tapi mungkin yang lain akan ada kementerian yang lain. Gitu. Cuman memang beliau mungkin tidak siap ditanya gitu. Nah kalau misalnya pertanyaannya adalah kenapa bisa lolos? Karena gini mas, saya mencoba untuk husnuzon ya. Kadang bisa kerja belum tentu bisa ngomong. Cilakanya ada juga orang nggak bisa kerja nggak bisa ngomong. Parah itu ya. Yang satu ini termasuk nggak? Nah, kita nggak tahu. Harus disurvei langsung dari golongan yang diwakili beliau, kinerja beliau. Karena kan kita bukan itu, kita kan bukan perempuan. Benar-benar. Terwakili nggak? Terwakili nggak? Kualitas menteri kita akhir-akhir ini memang parah sih. Dan makanya aku tuh merasa lebih baik ada juru bicara yang ditaruh untuk berbicara atas nama kementerian tertentu. Itu menurutku lebih elegan sih. Betul. Sehingga kemudian lebih tidak menimbulkan gejolak, konflik, horizontal dan lain sebagainya gitu. Betul, karena kan sebenarnya gini, kalau kita lihat konteks kejadiannya mas ya, konteks kejadiannya kan itu adalah musibah yang sangat mengganggu kita semua kan. Dan saat musibah terjadi pasti respon orang emosional. Betul lah. Dan kalau respon orang emosional, gini mas, kalau orang lagi emosional, kita ngomong bener aja, dia bisa salah nangkep loh mas. Iya. Apalagi orang lagi emosional, kita ngomong ngawur. Ya wajar lah dia dirujak sama seluruh orang gitu loh.
Itu kalau saya bilang itu asbun. Iya. Kayak gen alpha lama-lama. Iya, susah. Nggak ada bedanya sama gen alpha, Mas. Iya, iya. Sama anak-anak. Dan menurut saya, nggak semua pertanyaan harus dijawab kalau emang nggak tahu. Nah. Kan tinggal bilang aja bagaimana upayanya. Dia bisa loh. Atau gini, kok tanya saya gitu. Apapun itu bisa loh. Atau kalau gue jadi dia ya, kalau emang nggak tahu jawabannya, oke, itu pertanyaan yang menarik, Mas. Mungkin nanti kami akan langsung meeting segera dengan tim kami untuk cari gimana solusi yang terbaik untuk ini. Tapi sekarang ini adalah saatnya untuk berduka, saatnya untuk membantu korban. Jadi nanti mengenai hal teknis, mungkin tim kami akan secara official statement akan mengatakan hal tersebut gitu. Lebih baik sekarang kita fokus ke korban-korban yang ada ini aja. Mungkin itu elegan ya. Adem gitu loh. Adem gitu. Kalau misalnya kita langsung, gua nggak tahu ya. Banyak orang ngerasa kayak gua harus di setiap momen harus selalu bisa jawab gitu. Padahal nggak bisa jawab juga nggak apa-apa kok. Nggak harus bisa jawab gitu. Jadi ya susah sih memang. Mending kayak Pak Jokowi waktu itu ya. Kok Ya. tanya saya. Betul. Ya, walaupun jadi lucu-lucuan kan. Tapi aman dia. Tapi aman. Aman habis itu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Gitu. Ya. Pada akhirnya kan ya nggak tahu sih. Bener sih dia nggak tahu daripada nanti sok tahu gitu. Tanyalah penjaga Selat Hormuz ya. Betul. Tapi ya tadi ya kembali soal apa tuh namanya dunia pesantren yang heboh dan lain-lain gitu kan. Ini orang-orang kayaknya butuh training supaya jadi pendosa tuh yang benar-benar harus handal gitu ya. Seperti yang disampaikan waktu awal-awal tadi ya. Tapi perlu di breakdown deh, Secara filosofis deh, pendosa handal itu sebenarnya gimana? Oke, menarik pendosa handal. Aku tuh selalu percaya bahwa nggak ada manusia yang nggak pernah melakukan dosa. Setuju. Oke, kita harus berangkat dari situ dulu tuh. Jadi sebenarnya secara hakikat kita semua, kecuali mungkin Anda merasa tidak ya, tapi paling tidak saya merasa ini kita semua pendosa. Hanya di Ngaji Roso, Coki membongkar ilmu hakikat teman-teman ya. Kita semua pendosa. Ya. Kita semua pendosa. Hanya orang-orang terpilih yang memang bisa punya jalan yang sangat lurus gitu. Dan itu pun yang tahu dia benar terpilih atau enggak itu privilege Tuhan gitu. Kita bisa berasumsi dia terpilih tapi bisa jadi enggak kan gitu. Itu semua kan kalau katanya kan Tuhan itu kan maha mengagetkan kan. Maha mengagetkan. Iya, maksudnya kayak kita bisa menganggap orang ini benar tapi ternyata siapa tahu di bukunya beliau orang itu nggak termasuk gitu. Karena kan yang tahu hakikat orang kan cuma beliau gitu. Nggak bisa kemudian kita percaya klaim. Aku wakil Tuhan. Aku sudah tercerahkan. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, apa sih maksudnya pendosa yang handal? Maksudnya adalah pada akhirnya manusia itu kalau mau berkembang, dia harus berdamai dulu dan nggak boleh arogan dan harus mau mengakui bahwa kita ini hakikatnya sebagai manusia yang memang pendosa yang handal. Itu kecenderungan kita, Mas. Nggak bisa itu, nggak bisa dipungkiri. Selama ente masih manusia, kecenderungannya ada aja. Jahat-jahat itu pasti ada. Manusiawi ya. Manusiawi. Cuman seraya kita makin dewasa, kedewasaan kita kan mengontrol hasrat-hasrat kita ini, Mas. Keinginan untuk mencuri dan nonjok orang kan selalu ada. Cuman kan kedewasaan kita yang lama-lama. Itu kehandalannya di situ. Kehandalannya tuh di situ. Sebisa mungkin tidak merugikan orang lain. Betul, sebisa mungkin. Karena apa pendosa yang handal? Pendosa yang handal gini, misalnya kita berpikir ini orang pengen buat tonjok nih. Oke. Mikir gitu aja kan sebenarnya udah salah. Mau nonjok orang kan mikir aja sebenarnya udah salah. Cuman ya udah kalau bisa stop di situ dong. Jangan dilakuin jadi tindakan lo nonjok gitu loh maksud saya. Atau misalnya gini. Kita berpikir kayak kita kerja di satu posisi di mana ada uang banyak lewat. Pasti manusiawi kalau ada kepikiran ini kalau gue ambil gimana. Sebenarnya punya pikiran itu salah dan manusiawi. Ya udah begitu kita tahu, ya itu kecenderungan pendosa kita tuh muncul di situ. Nah handalnya di mana? Ya kita kendalikan dong. Oh nggak boleh. Ini kita nggak boleh ngelakuin ini. Ya udah. Jadi maksudnya bukan kayak kita berdosa tapi pinter gimana caranya biar nggak ketahuan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Kayak ya pandai mereduksi ya. Pandai mereduksi aja gitu. Dan sebenarnya secara catchphrase memang
pendosa andal nih bikin conversation kan. Orang kan jadi pengen tahu, maksud apa sih mendosa andal? Kan jadi percakapan yang menarik gitu sebenarnya. Dan saya sih bisa bilang, kebanyakan dari kita tuh semuanya pendosa yang andal gitu. Bedanya ada yang dosanya ketahuan, ada yang dosanya nggak ketahuan gitu. Dan ya kita nggak bisa lepas lah dari kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena manusia memang punya kecenderungan untuk itu sih sebenarnya. Berarti yang ketahuan itu apes-apesnya ya, kayak Kiai Cabul yang kemarin tuh ya? Ya, tapi memang kalau konteksnya itu memang itu harus ketahuan sih Mas, karena itu terlalu parah sih. Itu terlalu parah. Nggak, ini menarik. Jadi ini cocok sekali kita ngundang Coki untuk ngomong masalah ini gitu. Coki ini kan, aku nggak tahu ya, apakah kemudian Bang Coki Pardede ini memang benar-benar juga belajar kepada mentor-mentor tertentu gitu, atau natural aja, pokoknya baca buku dan lain sebagainya gitu. Tapi aku melihat masyarakat kita tuh masih banyak yang dia tuh gampang terpana dengan orang-orang yang mengeluarkan statement bahwa aku adalah wali, aku adalah manifestasi dari Tuhan, aku manifestasi dari Avatara dan lain sebagainya, yang akhir-akhirnya karena dia merasa ini ya sudah dianggap sebagai figur otoritasnya dia, setiap masalah dikonsultasikan ke dia. Nah masalahnya kalau yang konsultasi cantik Pak, cantik ya, terus badannya bagus gitu seksi, terus kemudian ada godaan-godaan tertentu, seorang kiai atau mursyid itu juga manusiawi, sini dong ke hotel ini, nanti ada acara ritual ini. Itu banyak kejadian Bang. Sorry tuh sih. Bener ini aku harus buka. Kenapa? Aku pengen mengkomparasikan dengan apa yang dilakukan Coki gitu, supaya kemudian kita nggak begitu gampang untuk percaya kan? Pikiran kita itu dimainkan, dimanipulasi oleh guru-guru kita gitu. Nah, batasan-batasannya itu harus gimana sih kalau menurut Bang Coki? Gini, aku bukan orang yang religius ya, dan beberapa kali kan di konten-konten gue kan gue juga selalu kalau ditanya atau konteksnya begini kan gue selalu men-state diri gue lebih cenderung ke ateis gitu. Tapi ada satu pelajaran yang menarik dan bagus yang bisa kita ambil dari agama. Salah satunya adalah nabi-nabi besar di setiap agama itu ditunjuk, teman-teman. Dia nggak tiba-tiba bangun terus kayak akulah wakil, enggak. Semua orang-orang itu wakil-wakil Tuhan yang tercatat di kitab-kitab suci. Itu semua itu ditunjuk sama Tuhan. Dan kebanyakan itu nolak dari awal. Nggak ada yang mau. Jadi kita harus paham, mengklaim. Jadi gimana cara ngebedainnya? Biasanya sih kalau mengklaim diri sih kemungkinan besar kayaknya, apalagi zaman sekarang ya. Karena wakil yang ofisialnya udah nggak ada lagi. Udah putus. Maksudnya kan di setiap kitab-kitab kan udah selesai, Mas. Iya, benar. Udah, setidaknya itu yang saya pahami. Kalau salah mohon maaf gitu. Tapi semua nabi-nabi besar tuh di setiap kitab-kitab udah selesai masanya. Kalau menurut Taurat udah stop di Musa mungkin. Menurut Injil udah stop di Yesus mungkin. Menurut Al-Quran mungkin udah stop di Nabi Muhammad. Sisanya mungkin ya itu sudah nggak ada yang tahu. Nah, jadi menurut saya kalau memang kita orang yang beragama, teman-teman orang yang beragama, kita kurang apa lagi sih? Maksudnya kurang contoh cerita-cerita bagus apa sih yang udah ditaruh di kitab suci masing-masing? Itu kan kita kan mendingan kiblatnya ke kitab suci masing-masing aja daripada ke figur-figur yang mana kemungkinan dia lebih baik dari kita juga nggak ada yang tahu. Nggak, maksud saya kan kisah-kisah hebat para orang-orang wakil Tuhan ini kan sudah banyak di kitab suci masing-masing, dan kita nggak kekurangan cerita untuk tahu misalnya kita lagi ada masalah apa, kita balik lagi ke situ aja terus. Misalnya Anda Kristen, di Injil kan juga ada banyak. Misalnya dia lagi sedih, apa yang dilakukan wakil-wakil Tuhan saat lagi? Ya kalau Anda percaya itu ya balik lagi ke situ gitu. Dan dari dulu sampai sekarang kan masalahnya kan itu aja kan. Iya. Nah kan itu kan menurut saya jangan-jangan, saya bukan orang beragama nih Mas, tapi jangan-jangan kitab suci itu ditaruh. Mungkin itu cara Tuhan ngasih tahu, ini wakil saya udah habis nih. Nanti kalau ada apa-apa, ini rules book-nya. Kalau kamu ngerasa apa-apa, balik lagi ke sini. Jangan ke orang. Bahaya nanti. Bahaya, karena kalau kita percaya orang tuh bisa salah, Mas. Kalau kita percaya orang, hasilnya biasanya kecewa.
Dan kalau misalnya gimana caranya biar kita tidak termanipulasi, lebih baik kalian ngikutin apa kata kitab daripada apa kata orang. Tapi sebenarnya tubuh kita pun juga bisa dibilang kitab suci tertua kali ya. Kita dimodali sama kehidupan ini, ada nalar, ada rasa gitu ya. Betul. Dan kita harus paham bahwa ya memang sulit ya Mas ya kalau kita berbicara mengenai bagaimana caranya supaya kita tidak termanipulasi atau apa gitu. Ya memang sulit sih karena kita harus berusaha kritis ya. Dan kalau konteksnya dari pertanyaan yang Mas tanya tadi ya balik lagi ke kitab-kitab masing-masing aja sih menurut saya. Kembali ke kitab-kitab masing-masing aja dan kita harus punya batasan prinsip di mana kalau menurut kita prinsip batasan kita ini sudah mulai agak terlanggar ya kita harus tetap balik lagi ke prinsip itu gitu. Misalnya kayak ada pertanyaan tertentu yang pengen kita tanyain ke guru-guru kita, ya mungkin kita tanya ya di kanal-kanal official yang memang diskusi aja gitu. Yang ranah-ranahnya sudah mulai kayak mungkin menurut kita mencurigakan, lebih baik ya jangan datang gitu. Namanya diskusi kan mungkin yang paling oke adalah kalau misalnya kita pengen diskusi ya di tempat terbuka aja. Di tempat terbuka di seminar-seminar yang memang itu dikhususkan untuk ini, untuk itu gitu. Kalau aku mau diskusi tapi private kayaknya agak mencurigakan. tapi kan selama Coki jadi komika, komedi itu kan sebenarnya kan mengedukasi masyarakat juga gitu. Cuman masyarakat Indonesia itu kayaknya memang susah ya, di edukasi itu susah ya, supaya kemudian tidak melekat, tidak memfigurkan orang berlebihan, aku tuh selalu bilang kalau misalnya konteksnya di diri saya sendiri ya Mas ya, gue tuh selalu bilang bahwa kalau kamu follow akun saya, kamu harus follow akun saya karena karya saya, bukan karena contoh moral yang saya berikan. Karena dengan segala kerendahan hati, saya nggak lebih baik dari kamu kalau ngomongin moral. Namanya juga pendosa handal ya? Betul. Dan gue tuh nggak mau, lebih baik tanggung jawab gue bagaimana membuat karya yang baik. Daripada bagaimana menjadi orang yang baik. Karena bagaimana menjadi orang yang baik, itu nanti rapotnya keluar waktu kita meninggal, Mas. Kalau kita belum meninggal, kita udah ngasih tahu. Jadi begini caranya jadi orang yang kayaknya kurang oke deh. Karena kan salah satu rapot orang ini beneran baik atau enggak, saat dia meninggal, kita bisa barulah di situ semua hal-hal baik yang pernah dilakukan terbuka biasanya. Berapa banyak orang yang datang. Barulah di situ orang merasa banyak kehilangan karena kebaikannya dia benar-benar berasa gitu. Bagaimana menjadi orang yang baik, itu tuh adalah perjuangan sampai nanti kita meninggal. Barulah kalau kita meninggal, barulah ada istilah teman-teman kan, saya bersaksi bahwa dia orang yang baik. Baru keluar itu sertifikatnya tuh, kita orang yang baik. Kalau kita belum meninggal, bisa jadi kita orang yang baik detik ini. Besok kita nggak tahu, Mas. Itu kan sesuatu yang bisa jadi kita baik hari ini, besok kita bisa nggak baik. Itu kan berubahnya cepet banget gitu. Fluktuatif gitu. Tadi balik lagi ke pertanyaannya, masyarakat kita apakah susah diedukasi? Ya kalau gue sih selalu bilang, kalau mau follow gue, follow karena kontennya, follow karena lo suka produk jualan gue, tapi gue nggak akan pernah menjadi orang yang memang menjadi ranah moral gitu. Karena jujur itu juga saya masih berusaha. Jujur saya masih berusaha gitu. Dan sebenarnya gini, kenapa banyak orang pengen punya satu figur di mana figur ini seolah-olah jadi guru spiritualnya atau mungkin jadi semua masalahnya jawabannya dia gitu. Menurut saya, Mas, bisa jadi saya salah. Tapi menurut saya, karena mungkin malas mikir. Dia punya masalah nih. Apa ya? Rata-rata gitu sih, Bang. Gitu. Rata-rata gitu. Iya. Padahal, jadi kita membiarkan porsi di mana harusnya itu bisa kita pikir sendiri.
tapi kita kasih ke orang lain. Kasih ke orang lain. Dan orang lain itu sudah dikasih clue, akhirnya tahu kan? Betul, dan akhirnya orang lain yang jadi memutuskan masa depan kita, pilihan moral kita, dan segala macam gitu. Nggak, gini. Apakah boleh bertanya sama orang lain yang lebih expert? Boleh. Bukan berarti nggak boleh, Mas ya. Ya. Boleh. Tapi ada baiknya nanya orang lain setelah memang kita sudah berusaha dan nggak ketemu. Kebanyakan, Mas, orang ketemu masalah, belum dicoba dipikir nih, langsung nanya gitu. Jadi nanya itu udah langsung settingan pabrik pertama. Iya, udah jadi habit ketergantungan. Udah jadi habit ketergantungan. Padahal kan harusnya, misalnya kita ada satu masalah nih, ya jangan langsung nanya dong. Coba dulu, kita coba dulu ke sini, kita coba dulu ke sini, kita coba dulu ke sini, kita coba dulu ke sini. Kalau emang udah nggak tahu, ya barulah masuk akal bertanya. Dan mungkin sebelum bertanya, kita bisa cari dulu di buku, bisa cari dulu kalau kita, sehingga pertanyaan kita tuh ada bobotnya, Mas. Nggak, tapi lagian ya, sekarang ini menurutku ya, soal itu sih, aku punya keyakinan, entah itu guru-guru akademik, atau kemudian guru spiritual, mau kiai, mau mursyid, mau apapun labelnya gitu. Kayaknya entah pendeta, ke depan bakal nganggur semua deh. Ya. Ya karena semuanya sudah, kita bisa tanya ke ChatGPT. Betul, ya kan? dan tahu nggak, Mas? Cilakanya, ChatGPT gitu-gitu nggak punya agenda busuk loh. Dalam konteks bahwa kita mau nanya apapun ke ChatGPT, dia nggak ada niat mesum, Mas. Paham nggak sih maksud saya? Lebih aman ya? Lebih aman, karena dia komputer, dia tuh sistem. Dan jawabannya kadang-kadang presisi. Dan kadang-kadang jawabannya presisi, walaupun memang bisa salah ya. Bisa salah. Tapi setidak-tidaknya, niat jahatnya hampir nggak ada. Nol lah. Iya. Iya, dan sebenarnya challenge buat kita nih, atau lagi teman-teman yang memang kerjanya di edukator ya, bagaimana caranya supaya, tapi susah sih, memang dari perkembangan zaman nanti lama-lama memang bisa digantikan sama AI ya. Iya. Robot semua. Emang bisa digantikan sama robot gitu. Dan kalau misalnya kita mau balik lagi, gimana caranya biar kita tidak dimanipulasi atau apa ya coba cari sendiri aja. Sekarang gini loh teman-teman. Sekarang dengan teknologi yang udah ada, dengan banyak buku-buku yang sudah ada, dan banyak sumber-sumber kanal-kanal edukasi yang udah ada, kayak gue bisa bilang hampir 80% pertanyaan yang ada di pikiran kita itu bisa kejawab tanpa harus kita Betul. bertanya. Ini beda, kecuali mungkin 20 tahun yang lalu. Iya. Itu saya maklum. Tapi dengan teknologi yang begitu banyak sekarang, ada AI, ada ChatGPT, ada buku-buku. Buku-buku juga kita nggak harus datang ke perpustakaan, kita bisa download bahkan. Iya. Dan ada kanal-kanal edukasi yang terpercaya ya teman-teman ya. Ada kanal-kanal edukasi yang terpercaya. Kayaknya hampir 80% pertanyaan itu yang penting kita mau nyari. Yeah. Nah biasanya 20% ini kan itu ada hubungannya dengan hal spiritual yang personal kan. Yeah. Itu pun ya kadang-kadang yang 20% ini jangan-jangan jawabannya itu bukan ditanya ke orang. Iya itu dijalanin aja, nanti kita sendiri yang dapat gitu. Banyak orang nanya ke gue kayak, bang, kok gue nggak bahagia ya, gini. Ya gue kalau itu satu pertanyaan yang gue nggak tahu jawabannya. Karena ada pertanyaan personal yang memang jawabannya kamu harus jalanin hidup kamu dulu. Dan nanti kamu akan nemu jawabannya. Itu bukan orang lain yang bisa jawab. Tapi dirimu sendiri. Itu cuman dirimu sendiri gitu. Dan kadang juga gini Mas, orang tuh nanya karena pengen dapat afirmasi doang, itu juga wadididau sih. Oh iya. Misalnya contoh kayak kenapa saya selalu miskin? Saya berani jamin, mungkin orang yang nanya gitu cuman pengen dapat biar hatinya senang aja, biar ada pembenaran, ya nggak apa-apa, ini kan satu fase, rezeki tidak akan tertukar. Akhirnya dia jadi senang gitu. Bukan karena dia benar-benar pengen keluar dari kemiskinan itu sendiri. Sekedar ini ya, memvalidasi. Menghibur diri lah. Ya, sekedar memvalidasi gitu. Nah, cuman kan, udahlah teman-teman menurut saya, kalau kita pengen suka sama satu figur, boleh, tapi kita harus mengkontrol supaya figur ini kita tidak terlalu mengkultuskan gitu. Karena saya yakin di sini yang nonton juga kan kebanyakan orang yang beragama ya. Nabi-nabi besar aja tuh kuburannya kan kayak Nabi Musa. Aku nggak tahu ya, tapi setauku tuh Nabi Musa tuh
kuburannya nggak ketemu sampai sekarang supaya nggak dikultuskan, supaya nggak ada pengkultusan gitu, supaya orang lebih fokus ke pesan yang dia kasih, bukan ke figurnya sebagai orang gitu. Dan jangan ngefans sama orangnya, ngefans sama pesannya aja. Karena orang tuh kecenderungannya bisa salah. Kita tuh kalau ngefans ke orang dan ternyata dia salah, nanti kita kecewa. Dan sayang, bisa jadi pesannya bagus, tapi kita jadi nggak bisa terima karena ya lo salah, lo ngefansnya sama pesannya, jangan sama orangnya, jangan itu. Iyalah, dan sekarang bagaimanapun juga dengan AI kan, kesadaran makin lama makin meningkat. Benar. Dulu kita bicara tentang jin, sekarang diterjemahkan oleh AI, ternyata itu plasma dan lain sebagainya ya. Dalam dunia kuantum, semuanya yang dulu hanya sekedar narasi-narasi cerita bisa dijelaskan secara scientific gitu kan. Nah,